Pak Uta Safsaubun selaku anggota Pansus LKPJ Bupati Maluku Tenggara tahun 2019. Hari ini Pansus melakukan uji petik di lapangan ya. Bisa dijelaskan kepada publik masyarakat Maluku Tenggara Ohoy atau desa-desa mana yang didatangi oleh Pansus terkait dengan berbagai proyek di tahun 2019. Baik, jadi pertama berdasarkan hasil kesepakatan kami di internal Pansus sebelum sampai pada tahapan DPRD mengeluarkan rekomendasi, Pansus harus melaksanakan on the spot ataupun juga kunjungan kerja ke beberapa kecamatan. Dalam hal ini hari ini kami untuk melakukan perjalanan ke kecamatan Kekecil Timur, Kekecil Timur Selatan, Kekecil Barat, dan Haut Surbai. Dan oleh karena itu untuk Kekecil Timur sendiri kami sampai pada tingkat di Oinol, yang mana kami memulai dengan ada pada tahun 2019 ada rehab dua bilik kelas yang memang itu dilakukan secara swakelola oleh sekolah, dan tadi kami temukan itu sesuai dengan harapan yang memang itu menjadi kenyataan. Dan yang kedua bahwa kami juga dalam proyek tahun anggaran 2019 yaitu pengembangan jaringan perpipaan SPAM, dan kebetulan di Oenol itu ada 81 sambungan rumah, dan kenyataan di lapangan yang kami temukan adalah bahwa ternyata sambungan rumah itu sudah dilaksanakan, namun asas manfaat daripada paket proyek ini sendiri sama sekali kualitasnya sangat rendah, karena sampai dan dengan saat ini hasil temuan kami tadi itu masyarakat belum menikmati air sama sekali. Kalaupun ada 1-2 pun itu terkadang memakan rentan waktu yang cukup lama, dan menurut kami ini sebuah proyek yang gagal. Yang kedua, kami melanjutkan lagi dalam perjalanan ke Untuk Pak Uta mungkin masih di air di Oinol. Apa yang menyebabkan sehingga proyek air itu gagal? Tadi dikatakan. Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat tadi dari sumbernya itu dalam rangka untuk pendistribusian ke masing-masing rumah itu ketinggian daripada bak penampung dalam rangka untuk menggunakan gravitasi ke masing-masing rumah itu ketinggian baknya itu memang tidak memenuhi syarat. Yang pertama. Yang kedua yang kami agak sesalkan juga yaitu ternyata bak itu bukan dibangun baru, tetapi menggunakan bak beberapa tahun yang lalu dan direhabilitir, dan setelah itu pada kenyataannya juga sampai dengan saat ini outputnya memang ada, yaitu ada pemasangan SR dan juga rehabilitasi bak, tetapi asas manfaatnya sama sekali tidak ada, outcome-nya sama sekali tidak ada. Dan ini kami sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan, karena proyek yang dibangun dengan dana ratusan juta tetapi kenyataannya masyarakat tidak mendapatkan manfaat. Itu yang kami akan tindak lanjuti dalam rapat internal Pansus untuk juga mengeluarkan rekomendasi ke Saudara Bupati. Ada keluhan dari masyarakat kepada bapak-bapak Pansus? Ya, tadi kami temukan di lapangan banyak sekali keluhan. Memang ada 1-2 yang mengatakan bahwa ada beberapa kali airnya jalan, ditambah diperparah lagi dengan petugas yang katanya menjalankan air itu sudah tidak tinggal lagi di Oinol, dan itu sangat disayangkan. Karena kalau itu cuma alasan teknis seperti itu harusnya personilnya diganti, tapi pada kenyataannya memang sampai saat ini belum diganti, dan yang paling fatal yaitu tekanan air sampai ke tingkat masing-masing rumah. Tadi kami mengetes langsung pipa, ada dokumentasinya semua, itu ternyata air tidak jalan. Dan setelah dari Oinol, tim Pansus menuju ke mana? Kami mengunjungi wisata Nirun di Ngursoin, karena di sana juga di tempat wisata itu
ada menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2019 untuk pembangunan satu toilet dan ruang ganti serta dua gazebo serta dengan ayunannya, dan kami temukan ya menurut hemat kami cukup baiklah pekerjaan yang ada di tempat wisata Nirun Murse. Untuk di Yatwaf kami dengar juga masuk ada lokasi ya sekolah ya. Di Yatwaf itu juga ada 2 ruang kelas yang direhabilitir dengan menggunakan dak tahun anggaran 2019, dan itu dilaksanakan dengan baik. Kami langsung on the spot, dan setelah diwawancarai dengan beberapa masyarakat di Hoi itu ternyata kondisinya cukup baik. Untuk kami dengar juga bawa ke Oidir Tutu. Ya. Apa yang dilihat di sana oleh bapak-bapak pansus? Ya, Oidir Tutu itu juga terkait dengan ada 140 sambungan rumah, masih terkait dengan pengembangan jaringan perpipaan spam dari Dinas PU, dan di sana itu memang ada permasalahan lagi dari sisi sumbernya, yaitu periginya ada ditarik untuk ditampung di bak penampung baru didistribusi ke masing-masing rumah. Dan di sana ada 2 sumber dan 2 bak penampung. Tetapi kami juga sangat menyayangkan karena bak itu ternyata terletak hanya di atas tanah. Tidak harus semacam paling tidak ada kaki untuk tingginya mungkin sekitar 4-5 meter, sehingga gravitasinya itu tekanannya cukup kuat ke masyarakat. Tapi kami menemukan dari yang satunya itu memang sampai dengan saat ini gagal. Jadi yang satunya di ujung kampung arah ke Oidertom itu menurut pengakuan daripada masyarakat yang ada di situ, mereka menikmati airnya cukup baik. Cuman berapa nilai proyeknya, Pak? Nilai proyeknya memang untuk sementara nanti kami belum terlalu jelas, karena di dalam pembangunan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah lewat LKPJ itu untuk nilai proyeknya tidak dicantumkan, sehingga memang akan kami lihat pada peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2019. Tapi yang penting kami temukan di lapangan seperti itu. Hanya ada satu kendala, yaitu soal tenaga listrik yang digunakan untuk mesin pompa itu. Tadi kami menyarankan kepada pemerintah negeri, pemerintah itu untuk mana mengalokir anggaran dari dana desa dalam rangka untuk membantu masyarakat untuk tenaga listrik pada mesin pendistribusian. Iya, setelah dari Oidir Tutu kami dengar juga bahwa tim pansus menuju ke desa Oira ya. Apa yang ditemukan di sana? Proyek apa yang di sana, Pak Uta? Nah, sebelum Oira itu kami sempat singgah di Oiren, karena di sana juga ada rehabilitasi dari dak 2 bilik kelas SD Naskat Oiren, dan ternyata itu dilakukan dengan baik. Dan kami mengapresiasi namanya Ibu Kepala Sekolah, karena itu papan proyeknya sampai dengan saat ini masih ada, dan syukur kami bisa menyesuaikan angkanya dengan angka yang ada di LKPJ, dan itu sesuai. Dan kami juga memberikan apresiasi karena lantainya sudah diganti maupun papan tulisnya semua diganti, jadi itu sangat luar biasa. Untuk di Oira sendiri memang kami melihat di sana yaitu soal penyambungan lagi SR dari pengembangan jaringan perpipaan spam, yaitu ada 180 SR di Oira. 180 ya? Ya, sambungan rumah di Oira. Nah, Oira ini sebetulnya menurut pengakuan pejabat kepala Hoi, dan juga kami terjun langsung ke beberapa rumah, itu memang kami temukan pemasangan instalasinya sudah baik. Hanya persoalannya lagi ada pada sumber, yaitu bak airnya itu tidak berada pada posisi ada kaki untuk sedikit ketinggian, dan oleh karena itu memang sampai sekarang ini mereka mencoba dengan mengangkut air dengan mobil air, dan ternyata itu baru terdistribusi sebagian. Tapi kami berharap mesti ada intervensi dari pemerintah daerah dalam rangka untuk air dari sumbernya naik ke bak, dan baknya itu yang kami sesalkan, yaitu dari Dinas PU terlalu hanya memfokuskan hanya pada bagaimana proyek itu selesai, tapi tidak melihat nilai manfaatnya.
Harusnya itu yang dilihat nilai manfaatnya. Kalaupun ada kebijakan di perjalanan dalam bentuk adendum dan lain sebagainya, itu segera dilakukan. Dan kami sebagai wakil rakyat juga sebetulnya sangat berkehendak untuk membantu itu sepanjang mereka mengkomunikasikan. Tapi kalau tidak, seperti di Ohera tadi, ya kesian. Bak itu dia hanya posisinya hanya di atas dataran tinggi, di atas tanah, dan tekanan air ke kampung juga untuk 180 SR ini sangat tidak maksimal. Jadi kalau ini tidak secepatnya dilakukan, maka sesungguhnya ini juga merupakan bentuk proyek gagal. Seperti itu. Untuk di Ohera tadi kami dengar juga bahwa tim Pansus melakukan kunjungan di tempat wisata di Wab ya, apa benar, dan apa yang ditemukan di sana? Ya, di Wab itu ada beberapa proyek untuk dinas pariwisata untuk tahun anggaran 2019, dan kami menemukan di sana memang pembangunan 2 buah gapura, dan itu diselesaikan dengan baik, termasuk juga pembuatan tempat parkir, itu nilainya kurang lebih 309.930.000. Tadi pembangunan gapura itu ada 2 buah gapura 198 juta rupiah. Sementara pembuatan pagar pembatas di lokasi wisata Pantai Wab itu nilainya 984.929.215 rupiah. Ini nilai realisasi ya, bukan dari pagu APBD, artinya nilai yang penawaran berdasarkan proses lelang yang dilaksanakan oleh Pemda. Ada pembuatan gazebo di objek wisata Pantai Wab, yaitu 24 unit. Nah, ini untuk pembuatan gazebo ini sendiri nilainya 769.376.900 rupiah. Tapi khusus untuk 24 unit gazebo ini ada beberapa tingkat kekurangan, yaitu slope ataupun sepatu daripada gazebo itu sendiri. Di beberapa gazebo itu yang sangat tidak lengkap, dan kami memang mendapatkan informasi tadi dari PPTK bahwa itu di dalam kontrak itu juga ada semacam ayunan untuk digunakan oleh para pengunjung. Kami juga akan meminta kontraknya, sehingga kami meng-cross check kalau benar itu terjadi, maka sesungguhnya ayunan itu sama sekali kita punya dokumentasi tadi belum terpasang, dan ini merupakan cara-cara kerja dari pihak kontraktor yang sangat tidak terpuji, ditambah juga dengan pengecatan itu sebagian juga yang tidak dicat, dan ini sangat disesalkan. Khusus untuk pembangunan gazebo, sementara ruang ganti dan toilet ada 2 unit nilainya 746.412.000 rupiah. Ini kami juga mengapresiasi dalam kualitas kerjanya. Tapi yang kedua yaitu soal asas manfaatnya, yaitu soal sumber air yang digunakan dalam rangka untuk mandi cuci MCK. Itu sama sekali tidak ada sumber air. Artinya kita membangun semua itu lengkap dengan shower, tetapi airnya tidak ada, maka asas manfaatnya tidak ada lagi, tidak ada sumber airnya. Lalu yang satunya itu blongnya itu masih di atas tanah. Bayangkan dari tahun anggaran 2019 sampai dengan saat ini blongnya tinggal hanya di atas tanah. Ini sangat memprihatinkan, dan ini pasti akan menjadi catatan kami dalam rangka untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak pemerintah daerah. Itulah beberapa paket yang ada di OIWAM. Ya Pak Uta, selaku tim Pansus, apa yang ditemukan pada hari ini? Apa yang akan dilakukan oleh tim Pansus terkait dengan berbagai macam proyek yang dinilai tadi gagal ini? Iya, memang selain saya masuk ke proyek itu juga kami juga sempat mendatangi ada 3 balai dari BKKBD, yaitu balai yang terletak di wilayah kantor camat Kekecil Timur, yang kedua yaitu di Kekecil Barat di wilayah kantor camat, dan juga di Kekecil Timur Selatan di berdekatan dengan wilayah kantor camat. Ini memang balai ini dibangun dengan tahun anggaran 2017, tetapi kami lebih menyoroti karena memang operasional pelayanan KB yang
dilakukan di balai ini memang menggunakan dana kurang lebih 3.595 juta sekian. Dan oleh karena itu memang kami perlu juga mendapatkan sedikit penjelasan nanti pada saatnya oleh saudara kepala dinas terkait dengan penggunaan operasional pelayanan KRI pada tingkat balai ini. Dan ini memang bukan saja 3 balai, tetapi memang ada 11 balai yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Utara berdasarkan 11 kecamatan. Tentu daripada perjalanan ini belum cukup, karena kami tentu akan melakukan lagi perjalanan ke besar, mungkin menyelesaikan beberapa titik juga di kecil, dan pasti kami akan kembali untuk merampungkannya dengan teman-teman di tingkat pansus, dan setelah itu akan disampaikan dalam rapat paripurna untuk selanjutnya ditetapkan dan menjadi rekomendasi pansus sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 13 tahun 2019. Yang kedua tentang tata tertib DPRD Kabupaten Maluku Utara, yaitu akan disampaikan rekomendasi dari DPRD dalam rangka perbaikan kinerja ataupun kebijakan daripada saudara Bupati dalam beberapa tahun ke depan.